الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya mukhawwil al-ahwal, khawwil khalana ila ahsanil ahwal bi khawlika wa quwwatika ya kabiru ya muta'al ya azizu ya ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin wa qutbul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin.
Kita panjatkan puji syukur ini kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena limpahan rahmat dan nikmatnya yang amat sangat luar biasa saat dan detik ini diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita saat ini dan seterusnya menjadikan suatu amal ibadah yang mampu mendorong kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang notabene kalimat ini wajib disampaikan oleh seorang khotib Jumat manakala tidak ada seruan yaitu takwa Allah, maka khutbahnya tidak sah. Kenapa demikian jamaah rahimahullah? Karena pentingnya dan amat sangat pentingnya takwa untuk pada diri pribadi kita ini. Takwa yang ada pada diri pribadi kita ini amat sangat sekali membentuk kepribadian kita, membentuk suasana di kampung, di suatu desa, di suatu negara yang amat sangat luar biasa indahnya dengan takwa Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberi kemudahan berbagai masalah yang dihadapi. Apa itu masalah-masalah yang berhubungan duniawiya maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan ukhrawiyah, semuanya akan makhraja, akan diberi kemudahan oleh Allah, dicarikan jalan keluarnya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Subhanallah, luar biasa. Orang yang bertakwa ini imbasnya luar biasa pada diri pribadinya sendiri, dan tentunya pada diri pribadi manusia sekitarnya. Bahkan bukan manusia, jamaah rahimakumullah, makhluk sekitarnya merasa indah, enak sekali, merasa bahagia sekali manakala dia hidup bersama-sama di lingkungan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, takwa di sini adalah imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, perintah-perintah ini alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin, kita semuanya detik dan saat ini telah melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah rahimakumullah, perintah terhadap orang-orang yang nantinya akan mendapatkan titel takwa itu bukan hanya sekedar perintah-perintah yang notabene sifatnya adalah wajib, tetapi perintah-perintah sunnah pun juga harus perlu kita perhatikan. Perintah-perintah sunnah amat sangat banyak sekali jamaah rahimakumullah. Di antaranya adalah perintah-perintah sholat, yaitu sholat rawatib, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ada lagi sholat yang notabene sunnah dilaksanakan di saat kita bangun tidur malam, tengah malam, jam 12, jam 1, jam 3, setengah 4, atau mungkin lebih awal, jam 11, karena sudah bangun tidur, yaitu sholat tahajud. Jamaah rahimakumullah, perintah Allah fatahajjad bihi nafilatan lak,
Asa ayat berafta kama mahmuda, panjenengan akan orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat derajatnya. Maqam mahmuda, yaitu makom tempat yang amat sangat terpuji sekali, dunia bahkan sampai di akhirat. Ini perintah Allah yang notabene kadang-kadang kita sepelekan karena perintah sunnah. Tapi justru jamaah rahimakumullah akan melengkapi perintah-perintah wajib yang kita laksanakan. Perintah-perintah sunnah itu akan menyempurnakan perintah-perintah yang kita laksanakan dalam hal ini adalah perintah wajib. Kemudian kita sempurnakan dengan perintah-perintah yang notabene dalam kondisi keadaan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, hendaknya kita tidak segan-segan melaksanakan perintah-perintah sunnah. Karena perintah sunnah adalah sebagai perintah pelengkap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Apa betul itu? Dengan takwa Allah, manusia hamba Allah akan mendapatkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Jawabnya adalah benar, karena ini adalah telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin jamaah rahimakumullah, apapun yang sudah difirmankan oleh Allah, apapun yang sudah termaktub dalam Al-Quran, kita wajib untuk mempercayainya. Kita wajib untuk mengimaninya, sehingga kita hidup di dunia sampai di akhirat nanti akan menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar menjadi idaman oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, barangkali panjenengan atau kita semuanya ini menganggapnya bahwa titel yang paling tinggi di dunia ini, di negara mana saja, adalah mungkin pangkat atau titel jenderal bintang 4. Masih ada Pak yang bintang 5, bintang 5 yang tertinggi. Kemudian maksudnya bagaimana jamaah rahimakumullah? Kalau dibandingkan dengan titel muttaqi yang disandarkan oleh Allah kepada kalbu kita, kepada diri pribadi kita, maka tidak ada apa-apanya jenderal 4, bintang 4 atau jenderal bintang 5 itu. Tidak ada apa-apanya. Artinya jamaah rahimakumullah masih sangat jauh sekali kenikmatan yang diperoleh oleh orang yang muttaqi. Barangkali jamaah rahimakumullah yang berbintang atau pangkatnya bintang 4 atau bintang 5 mungkin enak di dunia. Apa bisa menjamin enak dan nikmat di akhirat? Masih belum bisa menjamin kenikmatan hidup di akhiratnya untuk dialami orang-orang yang bertitel bintang 5 atau bintang 4. Tetapi bagaimana dengan orang yang muttaqin? Maka pasti dan dijamin oleh Allah. Di dunianya Pak, di dunianya Ustaz, yang masih perlu diperbaiki orang-orang yang muttaqin. Kenapa? Apa yang diperbaiki? Janji Allah sudah jelas. Wajah syukur min haitsu la yahtasib. Kemudian ada kalimat makhroja, akan dikeluarkan semua, akan dijadikan jalan terbaik semua permasalahan hidup di dunia maupun di akhiratnya. Kemudian apa lagi? Permasalahan rumah tangga, masalah yang muncul di kampung, permasalahan yang ada di mana saja, semuanya dibantu oleh Allah, dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang muttaqi itu orang yang benar-benar indah sekali, nikmat sekali hidupnya, tenang, tentram, dan damai. Bahkan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul senantiasa dan terus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sampai nantinya bisa mendapatkan titel muttaqi.
yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia hidupnya fid dunya haqqal akhirah. Amin Allahumma amin. Cara sedikit barangkali yang perlu dan dapat saya sampaikan, hanya untuk sekedar reproduksi, untuk mengingatkan kembali apa yang saya sampaikan tadi, sehingga kita betul-betul fresh keimanan kita, betul-betul merasa terbangkit, tergugah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di muka bumi atau di atas bumi Allah ini, sehingga kita semuanya akan nantinya di saat kita menghadap kehadirat Allah akan menjadi hamba-hamba pilihan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Majid. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وعلى التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة وعافية والسعادة في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وأعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.